Seorang anak bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan rumah. Saat berjalan tanpa tujuan, ia baru sadar bahwa ia sama sekali tidak mempunyai uang. Ia lapar sekali, ingin makan semangkuk bakmi. Kebetulan ia mampir di dekat warung seorang pedagang bakmi. Pemilik bakmi melihat anak tersebut berdiri cukup lama di depan warungnya, lalu bertanya, "Nak, apakah engkau ingin memesan bakmi?" "Ya, tapi aku tidak punya uang," jawab anak itu dengan malu-malu. "Tidak apa-apa, aku akan memberikan kepadamu secara gratis," jawab pemilik warung. Kemudian pemilik warung menyiapkan bakmi dan anak itu segera makan. Secara tiba-tiba air matanya mulai berlinang. "Ada apa, Nak?" tanya pemilik warung. "Tidak apa-apa, aku hanya terharu karena seorang yang baru kukenal memberi aku semangkuk bakmi, sedangkan ibuku telah mengusirku dari rumah. Bapak adalah seorang yang baru kukenal tapi begitu peduli padaku." Lantas pemilik warung itu berkata, "Nak, mengapa kau berpikir begitu? Aku hanya memberimu semangkuk bakmi dan kau begitu terharu. Sedangkan ibumu telah memasak nasi, membesarkanmu, bahkan pekerjaan itu dilakukan setiap hari sampai kamu beranjak dewasa. Harusnya kamu berterima kasih kepadanya." Anak itu kaget mendengar hal tersebut. Lantas dia berpikir dalam hatinya, "Mengapa untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru kukenal aku begitu berterima kasih, tapi terhadap ibuku yang memasak untukku, mencuci pakaianku, bahkan pekerjaan itu dilakukan olehnya selama bertahun-tahun, aku tak pernah berterima kasih." Kemudian anak itu segera bergegas pulang. Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat ibunya dengan wajah cemas. Ketika ibunya melihat dirinya sudah pulang, kalimat pertama-tama yang keluar dari mulutnya adalah, "Nak, kau sudah pulang? Cepat masuk, ibu telah menyiapkan makan malam untukmu." Mendengar hal itu, si anak tidak dapat menahan tangisnya dan menangis sejadi-jadinya di hadapan ibunya. Sahabat, inilah secuil kisah, semoga menjadi bahan renungan bagi kita. Kadang satu kesalahan membuat kita begitu mudah melupakan kebaikan yang telah kita nikmati tiap hari. Sekali waktu kita mungkin akan sangat berterima kasih untuk suatu pertolongan kecil yang kita terima dari orang lain. Namun kita sering tidak sadar dan lupa berterima kasih akan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Berterima kasihlah kepada ayah, ibu, kakak, dan adik kita, dan kepada semua orang-orang terdekat dengan kita. Hidup itu indah kalau kita pandai berterima kasih dan bersyukur, belajar menerima apa adanya. Ketika gelap baru tersadarkan apa arti dari terang. Ketika kehilangan kita baru sadar apa arti dari memiliki. Ketika berpisah kita baru sadar arti dari kebersamaan. Kemarin sudah tiada, besok belumlah tiba. Kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Jangan sesali yang telah berlalu, itu perbuatan sia-sia. Syukuri apa yang telah dimiliki agar kebahagiaan selalu berada di sisi kita. Dalam kehidupan nyata, kadang kita suka mempermasalahkan hal yang kecil, yang tidak penting, sehingga akhirnya merusak nilai yang besar. Persahabatan yang indah selama puluhan tahun berubah menjadi permusuhan yang hebat karena sepatah kata pedas yang tidak disengaja.
Keluarga yang rukun dan harmonis pun bisa hancur hanya karena perdebatan kecil yang tidak penting. Yang remeh kerap dipermasalahkan, tetapi yang lebih penting dan berharga lupa dan terabaikan. 1000 kebaikan sering tidak berarti, tapi sedikit kekurangan diingat seumur hidup. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Bukankah tak ada yang sempurna di dunia ini? Sehati bukan karena saling memberi, tapi sehati karena saling memahami. Betah bukan karena mewah, tetapi betah karena saling mengalah. Indah bukan karena selalu mudah, tetapi indah karena dihadapi bersama di setiap kesusahan. Sahabatku, setua apapun umurmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, engkau tetaplah anak dari ibumu dan ayahmu, maka berbaktilah. Semoga bermanfaat.